deh, bangku berisik amat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para youtuber. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan kita hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk rekan kita, yaitu Amai Harmawansa yang baru saja lolos dari program monetisasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk rekan kita, yaitu Amai Harmawansa. Nah, jadi channel Amai Harmawansa ini membahas seputar dunia YouTube. Banyak sekali pelajaran yang saya petik dari channel ya. Jadi buat kalian yang ingin bergabung, silakan kalian berkunjung ke channel ya. Jadi nama channelnya Amai Harmawansa. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Halo semuanya, monetisasi dalam hitungan bulan. Ini adalah cerita saya teman-temannya selama saya bermain di YouTube. Pertama kali saya bermain di YouTube dari nol sampai monetisasi, seperti apa cerita saya? Jadi gini teman-teman ya, sebelum saya memulai, saya mohon ke kalian deh untuk tidak beli view, apalagi beli subscriber guys. Oke, jika tidak ingin channelmu rusak, hindari menonton tayangan seperti ini, lalu seperti ini, dan yang ini. Ada banyak banget sebenarnya tayangan-tayangan yang nggak bisa kita nonton di YouTube. Oke, dan masih banyak lagi. Karena kalian nggak sadar, kalian yang bakal terbodohi dan mereka yang bakal dapat untungnya. Ingat ya, nggak ada yang masuk akal bisa dapat 1000 subscriber dan dengan jalan normal dalam waktu yang singkat. Itu nggak ada yang masuk akal. 2 hari 1000 subscriber, 4 hari 1000 subscriber langsung monet. Mikir pakai otak. Itu tutorial apa? Tutorial ini ya, tutorial tolol teman-teman ya. Nah, jadi channel Amai Harmawansa ini membahas seputar dunia YouTube. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya petik dari channelnya. Jadi buat kalian yang ingin bergabung, kalian silakan berkunjung ke channelnya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke pokok pembicaraan kita hari ini. Terus terang, sebetulnya saya ini bingung mau ngomong apa. Jadi hari ini saya ingin curhat saja, tentunya seputar dunia YouTube. Ketika pertama kali saya nyemplung di dunia YouTube, hal yang paling terberat yang saya rasakan yaitu adalah masalah waktu. Ya, masalah waktu. Mungkin hal inilah yang menyebabkan para YouTuber hengkang dan mengundurkan diri lantaran masalah waktu. Saya banyak cerita, banyak ngobrol dengan rekan-rekan YouTuber dan kebanyakan mereka mengakui masalah waktu. Karena apa? Karena di sisi lain pun algoritma YouTube menginginkan dan menuntut kita untuk mengupload video secara konsisten. Nah, jadi buat kalian yang memiliki waktu banyak, usahakan dan pastikan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Hadirkan video-video yang menarik, video-video yang berkualitas untuk penonton kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur waktu, mana untuk bekerja, mana untuk mencari nafkah, mana untuk membuat konten, maka jangan harap kita akan sukses di tahun ini. Nah, jadi di YouTube itu kita nggak bisa langsung dapat uang. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu. Entah itu pulang sekolah, entah itu pulang kuliah, entah itu pulang kerja, kan gitu. Maka kalian jangan heran kalau kalian melihat video saya itu yang menampilkan muka saya itu kucel, muka saya itu kusut. Apa sebab? Sebab saya setiap kali membuat video itu di tengah malam. Seperti sekarang ini. Nah, ini jam berapa? Ini udah malam. Karena apa? Karena setelah sholat subuh saya itu udah keluar rumah. Lantaran tuntutan pekerjaan, tugas negara. Jadi jam 6 saya harus sudah ada di lokasi. Lewat dari jam 6, maka gerbang secara otomatis akan tertutup dengan sendirinya. Siapa yang telat maka akan kena sanksi potongan gaji sebesar 500.000. Jadi kalian bisa bayangin, kalau telat sehari
500.000. Telat 2 hari berarti 1 juta. Kalau 4 berapa? Banyak. Begitu selesai jam 2, jam 3 saya mulai start ngebit. Sampai rumah jam 8 atau jam 9 malam. Udah capek. Begitu sampai di rumah udah lelah. Jadi kalau udah sampai di rumah itu bawaannya mau selonjoran aja. Jadi saya kalau membuat video itu seminggu sekali, yaitu hari libur Sabtu dan Minggu. Itu pun kadang-kadang diganggu sama anak. Anaknya anteng, emak ya yang ganggu. Jadi buat kalian yang mempunyai waktu banyak, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hadirkan video-video yang bermanfaat, video-video yang menarik untuk penonton kita. Jika kita mampu melakukan ini semua, maka insya Allah kesuksesan akan kita raih. Sesungguhnya tidak ada YouTuber yang gagal. Hanya saja mereka tidak mempunyai planning dan tidak sabaran untuk menghadapi proses ini. Oh ya, beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang belum saya sempat jawab. Hari ini akan saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa akan saya pelajari lagi lebih dalam lagi. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Encup. Bang Aris, bagusnya upload video itu berapa kali dalam seminggu? 8 tadi saya udah bilang. Kalau kalian mempunyai waktu banyak, uploadlah video sebanyak mungkin. Nah, jadi di sini YouTube tidak memberi batas banyaknya video yang kita upload. Jadi YouTube tidak melarang kita mengupload video sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sanggup sehari 10 kali silakan. YouTube tidak melarangnya. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu adalah ketika kita upload video sebanyak 10 kali dalam sehari, maka secara otomatis di sini subscriber kita atau penonton kita hanya mendapatkan notif hanya 4 kali dalam sehari. Jadi gitu. Jadi YouTube tidak memberi batas banyaknya video yang kita upload. Hanya saja subscriber kita hanya mendapatkan notif hanya 4 kali dalam sehari. Jadi begitu. Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Topik. Bang Aris, judul udah bagus tapi penonton masih tetap aja sepi dari penonton. Ini pertanyaan ngeledek saya atau bagaimana? Jadi judul itu ibarat kata cangkul. Kalau kita ingin menanam padi, kita harus kudu punya cangkul. Kalau kita ingin menanam jagung, kita pun harus punya cangkul. Begitu dicangkul, jangan lupa kasih bibit yang unggul. Jangan lupa kasih perawatan yang bagus. Untuk apa ini semua? Supaya ketika nanti panen padi kita itu pun bagus. Ketika nanti panen jagungnya pun hasilnya bagus. Artinya apa? Judul sudah bagus ya. Judul sudah bagus, isinya pun harus bagus ya. Jangan judul bagus begitu video dibuka ternyata isinya nggak jelas. Segala kucing lah direkam, segala ayam lagi jalan direkam, segala kambing lagi jalan direkam, apa aja yang lagi jalan direkam. Jadi jangan begitu. Jadi usahakan untuk memproduksi video-video yang berkualitas, video-video yang bermanfaat untuk penonton kita. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bang siapa ini? Dari Rico Channel. Bang Aris, apakah setelah kita vakum apakah video kita bisa dilanjutkan kembali? Jawabannya adalah bisa. Jangankan sebulan 2 bulan, mau setahun mau 2 tahun kalau kita ingin melanjutkan video kita, maka ini bisa dilanjutkan. Dengan catatan video kita selama kita vakum itu ada yang menonton, ada yang komen, ada tanda-tanda kehidupan di dalam itu. Jadi ini bisa dilanjutkan. Saya punya teman, dia pernah bikin channel
kemudian dia sibuk dengan pekerjaannya, kemudian channelnya terbengkalai, nggak keurus. Udah berapa tahun kemudian dia baru ingat kalau dia punya channel, dia baru ingat kalau dia punya konten. Kemudian dibuka, ternyata setelah dibuka banyak yang menonton, setelah dibuka banyak yang komen. Nah ini artinya channelnya itu ada tanda-tanda kehidupan ketika dia tinggal. Nah ini bisa dilanjutkan. Begitu dia mengajukan monetisasi, akhirnya disetujui dan sampai sekarang videonya itu kontennya itu berkembang dengan pesat. Alhamdulillah. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Aris apakah channel yang gonta-ganti topik bisa dimonetisasi? Jawabannya adalah bisa. Tapi yang lebih tepatnya begini, Bang Aris, apakah channel yang gonta-ganti topik bisa mendapatkan viewer yang banyak dan subscriber yang aktif? Lebih tepatnya begitu. Karena apa? Untuk mendapatkan penghasilan yang besar, kita harus mempunyai viewer yang banyak dan subscriber yang aktif. Apa sebab? Sebab subscriber yang aktif adalah orang yang pertama kali menonton video kita. Jadi subscriber yang aktif dan viewer yang banyak. Nah nanti penghasilan kita tuh akan naik turun. Bisa jadi bulan ini bisa jadi bulan ini dapat 10 juta. Atau sebaliknya, bulan besok bisa jadi 1 juta. Jadi pendapatan kita itu nanti naik turun, tergantung iklannya. Nah iklan ini terbagi-bagi tuh, ada yang mahal, ada yang murah. Bang Aris, iklan saya banyak banget ya, kok dapatnya cuma sedikit gitu. Nah ini berarti iklannya murah. Atau sebaliknya, Bang Aris iklan saya dikit, tapi kok dapatnya banyak ya. Nah ini berarti iklannya mahal. Nah, jadi penghasilan kita itu tergantung iklan. Kalian pernah lihat videonya Labanan nggak? Saya pernah nonton videonya Labanan ya namanya, Labanan Gondrong, Gondrong Labanan ya. Saya pernah tuh lihat videonya. Videonya itu dia hargain satu video itu 10 juta. Kalian bisa bayangin, satu video 10 juta. Kalau 2 video berapa? 20 juta. Kalau 4 video banyak. Jadi tergantung viewer atau tergantung subscriber kita yang menyimak video kita. Atau iklan. Jadi tergantung iklannya juga. Iklannya mahal ya pendapatan kita pun akan mahal, akan lebih besar gitu. Maka kalau bisa video kalian itu isinya iklan semua. Apakah ada yang menonton? Ada. Siapa? Memedi. Oke. Mungkin ini aja sekelas info dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ada saran atau kritik, kalian bisa kritik gua di bawah kolom komentar. Tentunya kritik yang membangun sehingga channel ini akan lebih baik ke depannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.